Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan video kali ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama membahas tentang kata ganti untuk Allah dalam Al-Quran. Ya, Ah, hal ini bagi umat Islam sering tidak ditemukan persoalannya karena mereka hanya bisa membaca bahasa Arab. Tetapi apa yang mereka baca itu sama sekali tidak dipahami. Karena kalau dipahami, maka akan ditemukan ada problem logika di sana terkait kata ganti untuk Allah. Sebelum kita bahas topik ini, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon agar video ini diklik tombol like-nya dan di-share agar makin banyak orang mendapatkan pencerahan. Nah, kalau kita membaca dalam Al-Quran dan kita sedikit memahami arti yang kita baca, arti yang dibaca itu, maka kita akan menemukan bahwa setidaknya ada 4 kata ganti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat kata itu adalah aku, kami, dia, dan engkau. Ya, jadi dalam ayat-ayat Al-Quran itu, kata-kata ini seringkali diartikan, ditafsir sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Nah, pertama-tama saya mau mengajak Anda untuk terlebih dahulu memahami tentang arti kata keempat kata ini secara sederhana. Aku dan kami itu artinya orang yang sedang berbicara, ya. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda, kalau saya menggunakan aku itu berarti merujuk kepada diri saya. Atau kalau saya mengatakan kami itu merujuk kepada diri saya karena saya yang sedang berbicara. Sedangkan kata dia itu berarti bukan yang sedang berbicara, bukan juga lawan bicara. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda, kata dia itu adalah orang lain, bukan saya dan bukan Anda. Nah, kalau kamu menggunakan logika, kalau yang berbicara itu saya ini adalah Allah dan dia itu juga adalah Allah, maka Allah itu ada dua. Ini sudah muncul problemnya. Sedangkan engkau ini itu berarti lawan bicara atau teman bicara. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda, kata engkau itu ya Anda, bukan saya. Ya, jelas ya. Nah, kalau kita memperhatikan, kalau kita memahami konteks Al-Quran itu arti Allah berbicara kepada Muhammad. Jadi kalau Allah berbicara kepada Muhammad, kalau dia menggunakan kata aku, itu berarti Allah. Tapi kalau dia menggunakan dia itu artinya bukan Allah dan bukan Muhammad. Tetapi dia adalah Allah. Nah, ini problemnya. Ya. Nah, kalau dipahami yang sedang berbicara itu, jelas itu adalah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu konteks Al-Qur'an. Umat Islam percaya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah. Itu. Jadi yang sedang berbicara ini adalah Allah. Nah, menjadi problem sedikit tentang aku dan kami ini adalah aku itu sering digunakan tunggal, sedangkan kami ini jamak. Tetapi seringkali diartikan juga hormat. Nah, kalau dikatakan hormat, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran
Allah menggunakan aku. Apakah di sini berarti Allah ini tidak punya rasa hormat? Itu, ya kan? Kalau memang mau ditekankan itu adalah hormat, ya pakai saja kami. Jangan lagi pakai aku. Karena aku itu tidak ada rasa hormat. Nah, oleh karena itulah, haruslah dikatakan bahwa penggunaan kata kami dalam Al-Quran itu artinya jamak. Artinya Allah itu lebih dari satu. Gitu. Nah, kalau yang bukan berbicara dan bukan lawan bicara, itu artinya bukan Allah, bukanlah Muhammad. Nah, bukan Allah yang berbicara, tetapi dia itu adalah Allah. Maka secara logika Allahnya ada dua. Begitu, ya. Allahnya ada dua. Maka tidak heran, ya, seperti yang di atas tadi, kadang digunakan kami. Karena apa? Karena Allahnya ada dua. Allahnya lebih dari satu. Begitu. Nah, lawan yang bukan lawan bicara, ya, engkau itu artinya lawan bicara, ya, teman bicara. Itu dalam artinya Muhammad, ya, Muhammad. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau saya berbicara dengan Anda, engkau itulah Anda. Nah, jadi kalau Allah berbicara kepada Muhammad, engkau itu adalah Muhammad. Begitu. Nah, tetapi dalam ayat Al-Quran, engkau itu adalah Allah. Berarti Allah berbicara kepada Allah. Lalu Muhammadnya di mana? Katanya apa? Muhammad apa? Allah berbicara kepada Muhammad. Atau jangan-jangan Muhammad berbicara kepada Allah, lalu apa yang dikatakan Muhammad ini dijualnya sebagai wahyu Allah. Nah, dan kebetulan waktu itu pengikutnya itu orang bodoh-bodoh semua. Ya wajar, akhirnya diterima mentah-mentah begitu saja. Nah, sayangnya itu terus berlanjut hingga saat ini. Nah, dari sini tampak jelas bahwa Al-Quran itu tidak jelas dan membingungkan. Berangkat dari uraian tadi, ya, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama itu adalah Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah ini. Harus diyakini ada pihak lain yang menerima wahyu Allah. Yang kedua, bahwa betapa Al-Quran ini kacau balau dan membingungkan, ya, bahasanya, ya, strukturnya. Ya. Yang ketiga itu adalah Allah Islam ini lebih dari satu. Jadi umat Islam yang sering mengagung-agungkan tauhid, ya, wajib harus berefleksi. Nah, berangkat dari apa semua yang terjadi ini, ya, semuanya ini seakan menegaskan apa yang pernah dikatakan oleh J.K. Sedlin, bahwa Quran adalah pikiran orang linglung, orang bingung yang ditulis di atas kertas. Itulah Al-Quran. Ya, hasil karangan orang bingung. Ya. Sehingga dari pernyataan J.K. Sedlin ini, kita dapat mengatakan juga bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah, Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Sekian dan terima kasih.